Bagaimana kalau orang yang paling membenci kekristenan justru berubah menjadi penyebar Injil paling berpengaruh di dunia? Kisah ini bukan tentang orang biasa, ini tentang seorang pria yang dulu ditakuti banyak orang Kristen. Namanya Saulus, seorang Yahudi taat, cerdas, berpendidikan tinggi, dan sangat bangga dengan hukum Taurat. Sejak kecil, Saulus tumbuh di kota Tarsus, kota besar yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Di sana banyak orang dari berbagai bangsa berkumpul. Saulus hidup dalam keluarga berada dan mendapatkan pendidikan terbaik. Bahkan ketika remaja, ia dikirim ke Yerusalem untuk belajar langsung di bawah bimbingan Gamaliel, guru Taurat paling dihormati pada zamannya. Bisa dibilang, masa depan Saulus sangat cerah. Ia dikenal pintar, disiplin, dan sangat fanatik terhadap agamanya. Bagi Saulus, hukum Taurat adalah segalanya. Dan karena itulah, ia menganggap orang-orang Kristen sebagai ancaman besar. Saulus percaya bahwa pengikut Yesus telah menyesatkan banyak orang. Maka tanpa ragu, ia mulai memburu mereka. Ia menangkap orang Kristen, memasukkan mereka ke penjara, bahkan setuju ketika Stefanus, salah satu pengikut Yesus, dihukum mati dengan dilempari batu. Bayangin, ada orang yang begitu yakin dirinya benar, sampai rela melihat orang lain kehilangan nyawa demi mempertahankan keyakinannya. Dan yang lebih mengejutkan, Saulus sama sekali tidak merasa bersalah. Ia bahkan mendapat kuasa khusus dari imam kepala untuk memburu orang-orang Kristen sampai keluar kota. Nama Saulus mulai ditakuti di mana-mana, sampai akhirnya perjalanan menuju Damsyik mengubah semuanya. Saulus berangkat bersama rombongannya untuk menangkap lebih banyak orang Kristen. Perjalanan itu memakan waktu berhari-hari. Tapi mungkin di sepanjang jalan itu, pikirannya mulai terganggu. Ia tidak bisa melupakan wajah Stefanus sebelum mati. Bagaimana mungkin seseorang yang akan dibunuh masih bisa berdoa dengan tenang? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Lalu tepat saat hampir tiba di Damsyik, sesuatu terjadi. Tiba-tiba cahaya terang menyinari Saulus sampai ia jatuh ke tanah. Di tengah cahaya itu terdengar suara yang membuat tubuhnya gemetar. "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus panik. "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Bayangin perasaan Saulus saat itu. Orang yang selama ini ia benci, ternyata benar-benar hidup. Dalam sekejap, hidupnya runtuh. Saulus yang selama ini merasa paling benar mendadak buta. Ia tidak bisa melihat apapun. Orang yang biasanya kuat dan ditakuti, kini harus dituntun orang lain hanya untuk berjalan. Selama 3 hari, ia tidak makan dan tidak minum. 3 hari itu mungkin menjadi momen paling berat dalam hidupnya. Saat ia sadar bahwa semua yang selama ini ia perjuangkan ternyata salah arah. Lalu Tuhan mengutus seorang murid bernama Ananias untuk menemui Saulus. Awalnya Ananias takut. Bagaimana tidak? Saulus dikenal sebagai pemburu orang Kristen. Tapi Tuhan berkata bahwa Saulus telah dipilih untuk pekerjaan besar. Ketika Ananias datang dan menyentuhnya, penglihatan Saulus pulih. Dan sejak saat itu, Saulus berubah menjadi Paulus, bukan lagi pemburu orang Kristen, tetapi menjadi rasul yang memberitakan Injil ke banyak bangsa. Ironisnya, orang yang dulu mengejar pengikut Yesus kini justru dikejar-kejar karena memberitakan nama Yesus. Paulus mulai berkhotbah dengan penuh keberanian. Ia rela dipenjara, disiksa, bahkan nyaris dibunuh demi menyebarkan kabar tentang Kristus. Kisah Paulus mengajarkan satu hal penting. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk diubahkan Tuhan. Orang yang paling keras, paling penuh kesalahan, bahkan yang pernah menyakiti banyak orang sekalipun, tetap bisa dipakai untuk tujuan besar ketika hidupnya benar-benar berubah. Menurut kalian, bagian paling menyentuh dari kisah pertobatan Paulus ini yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.